Sobat semuanya, kita lihat ya. Ini ada komentar lagi dari Fahri Hamzah yang ya tentu saja ngeri-ngeri sedap ya. Mengatakan bahwa Anies tidak akan menjadi calon presiden. ini ngeri-ngeri sedapnya ya, tidak akan menjadi calon presiden. Coba kita lihat ya, kenapa dia mengatakan demikian. Tetapi barangkali pendukung Anies Baswedan jangan sewot dulu, karena ini realitas yang ya sering harus dihadapi. Itulah realitasnya. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat dan kita bacakan penerawangan Fahri Hamzah. Pastinya Sobat Era sekalian, pendukung Anies langsung panas, langsung ingin membantah Fahri Hamzah. Tetapi ini adalah analisis yang masuk akal, ya, masih masuk akal. Penerawangan Fahri Hamzah, Anies bisa jadi gagal nyapres di 2024. Justru ini warning ya. Warta Ekonomi Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menduga Anies Baswedan bisa jadi gagal maju sebagai capres 2024. Hal ini diungkap Fahri di kanal YouTube Khas Kreatif. Awalnya Fahri membahas berbagai hal seputar dunia politik dengan komika Mamat Al-Katiri. Sebagaimana diketahui, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai baca pres 2024 dari Partai Nasdem. Meski begitu, Anies ternyata belum benar-benar pasti bisa maju ke pemilu 2024. Dalam diskusi dengan komika tersebut, Fahri mendorong kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki. Tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini. Yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota bicara secara lantang. Yang menolak juga bicara secara lantang. Jangan diam-diam. Sekarang ini kan diam-diam, kritik Fahri dikutip pada Minggu. Pembicaraan itu jadi penuh nuansa sindiran dan diduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies di pemilu 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasikan, udah terang-terangan dideklarasikan, ujar Mamat yang diduga merujuk kepada Partai Nasdem dan Anies. Tapi enggak ada ikatan, sanggah Fahri lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya nih, maaf ya saya bocorin, enggak jadi. Fahri menilai seharusnya para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi, sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekadar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan. Ideal sekali apa yang dikatakan Fahri ya. Menurut Fahri, sebaiknya pencalonan presiden dilakukan dalam 3 tahap yang sekaligus dapat mencegah politik uang. Awalnya adalah dengan diberinya izin setiap partai politik untuk mengajukan capresnya sendiri yang sekaligus menjadi juru bicara. Tahap 1 kita bicara identitas dan visi misi partai. Tahap 2, gimana dia menyelesaikan masalah, dari masalah yang ada solusinya apa. Tahap 3 baru calonmu siapa, jelas Fahri. Ya, Sobat Era sekalian, oke. Terus ya, kalau jubirnya sudah ada berarti kan calonnya sudah ada. Maka calonlah yang akan membawa sosialisasi kepada masyarakat. Enak rakyat nonton jadi cerdas. Oh begitu gunanya. Oh jadi kita milih ini bukan karena dikasih sembako. Kita milih ini bukan karena serangan fajar ya. Kita milih ini bukan karena satu kelompok sama kita. Bukan, tapi dari gagasan pungkasnya. Ya, Sobat Era sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi Fahri ini mencampurkan antara das sein dan das sollen ya, yang senyatanya dan yang seharusnya. Jadi sebagian dari apa yang disampaikan Fahri Hamzah adalah das sollen, seharusnya. Nah, itu harus menjadi bagian dari perjuangan Gelora. Kita hormati Gelora sudah pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mesti ditolak legal standingnya untuk men0%kan presidensial threshold. Itu bagus ya, artinya memang ada upaya ke arah sana. Itu satu. Tetapi ketika das sollen yang seharusnya itu ditolak, maka kita bergerak dari das sein. Kalau kita bergerak dari das sein ya, maka yang dilakukan oleh calon presiden sekarang adalah mencari kereta. Ngapain ribut-ribut? Ngapain adu gagasan, jual beli gagasan? Kalau seandainya partai politik tidak tertarik untuk mencalonkan. Sebagai contoh misalnya Rizal Ramli penuh dengan gagasan. Bagus gagasannya. Saya pernah baca misalnya. Dibandingkan Anies Baswedan misalnya belum ada desain bagaimana nanti ke depannya. Rizal sudah punya.
Ada 10 programnya kalau tidak salah. Tapi persoalannya adalah sekali lagi itu tidak ada gunanya kalau tidak ada partai politik yang mencalonkan dengan minimum 20% kursi. Itu soalnya. Jadi kita bicara antara das Sein dan das Sollen yang senyatanya dan yang seharusnya. Seharusnya bla 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 bla, tapi senyatanya ya bla 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 juga. Jadi sahabat era sekalian, saya setuju sepenuhnya dengan gagasan Fahri Hamzah agar setiap partai politik punya legal standing untuk mengajukan calon. Yang step kedua soal visi misi, soal juru bicara itu soal lain. Tapi saya setuju itu. Tapi soalnya adalah perjuangan itu belum tercapai sementara di depan mata sudah ada pilpres. Calon itu rebutan hanya maksimum 4 slot. Dan dari slot ini sudah pasti Gelora tidak akan dapat. Karena Gelora tidak punya kursi dan tidak punya suara. Maka ketika orang menggunakan kursi sebagai basis, Gelora tidak bisa ikut. Menggunakan suara sebagai basis, Gelora juga tidak bisa ikut. Nah, inilah ketidakadilannya dalam pemilu. Karena itu yang dicari Anies sekarang adalah partai yang mau mendukung dia dengan jumlah kursi minimum 20%. Maka pasti cenderung pragmatis nantinya, siapapun. Demikian juga Prabowo Subianto, demikian juga Ganjar Pranowo. 3 tokoh yang dianggap paling terdepan untuk dimajukan oleh partai-partai politik. Sementara tokoh lainnya nggak punya slot. Lanyala Mataliti nggak punya slot. Kemudian Gatot Nurmantio tidak punya slot. Rizal Ramli tidak punya slot. Entah kalau PDIP tiba-tiba mengambil mereka sebagai calon presiden mereka untuk mendampingi Puan Maharani. Tapi sekali lagi tentu ketika mengambil mereka, Megawati berhitung kira-kira bagaimana elektabilitasnya. Walaupun dalam konteks tertentu elektabilitas itu bisa di-boost ya, bisa dibuat, tetapi tentu saja ada hal-hal yang nyata yang harus dipertimbangkan ketika mencalonkan seseorang. Sahabat era sekalian, itu soalnya ya. Nah, jadi apakah kemudian Anies akhirnya tidak bisa nyalon? Ya mungkin saja, karena nasibnya semata-mata bergantung kepada partai-partai politik dan harus 20%. Kalau cuma satu partai politik cukup sudah dengan Nasdem. Tapi ini Nasdem minimal menggandeng, kalau dia mau sama PKS ya harus dengan Demokrat, harus dengan partai lain minimal 3. Kalau dengan PKB cukup berdua saja, apalagi dengan Gerindra, apalagi dengan PDIP yang punya standing sendiri. Jadi sekali lagi memang apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah itu jangan disewoti juga. Ini realitas politik yang harus tetap diperhitungkan. Walaupun saya tidak setuju juga ketika dia mencampur adukan antara das Sein dan das Sollen. Soal adu gagasan dan lain sebagainya. Nanti ketika orang bicara adu gagasan, debat gagasan, lo calon presiden saja bukan. Kira-kira begitu. Makanya sobat era sekalian, akhirnya ya kita pun berpikir mau mengundang calon-calon presiden, so-called calon presiden, tetapi yang paling lucunya adalah mereka sendiri belum yakin akan menjadi calon presiden atau bahkan dilirik partai politik pun tidak. Ini soalnya ya. Ya, karena sistem pemilihan presiden kita sistem yang sangat tidak demokratis ya, menghina akal sehat sesungguhnya. Oke, sobat semuanya, itu tadi soal yang terkait dengan Fahri Hamzah ya. Jadi jangan sewot dengan Fahri Hamzah. Cerna kritiknya dan memang benar ya. Nasib Anies sesungguhnya sangat bergantung kepada partai-partai politik. Nasdem apakah teguh? Yang kedua, apakah Nasdem serius untuk mengupayakan koalisi agar Anies kemudian bisa dijadikan calon presiden? Kelihatannya serius ya, tetapi kita harus tunggu bagaimana nanti gerak langkah PKS dan Demokrat. Kalau Demokrat oke, PKS oke, maka kita mengatakan Anies goal. Tapi kalau enggak, sampai sekarang belum jelas, maka ya kita tidak bisa mengatakan Anies sudah pasti dicalonkan. Ingat Mahfud MD ya, saat-saat terakhir saja bisa berubah hanya berapa jam, jangan-jangan bahkan berapa menit ya, dari Mahfud MD ke Ma'ruf Amin, dari orang yang punya sedikit elektabilitas dengan orang yang tidak punya elektabilitas. Tapi toh Presiden Jokowi tetap menang karena lawannya sudah ketaker, lawannya Prabowo Subianto yang sudah dikalahkan di perhelatan 5 tahun sebelumnya 2014. Fahri Hamzah harus terus menyerang Anies Baswedan sebab ada kasus benih lobster di KPK yang melibatkan mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo. Ada nama Fahri Hamzah disebutkan. Ini spekulasi ya.
Kabarnya Gelora diloloskan KPU untuk menyaingi suara PKS. Mungkinkah Gelora tidak menerima keputusan ini? I don't know ya. Kalau itu yang terjadi, Bang Refli artinya tidak memikirkan negara tapi mengutamakan kelompok dan golongan. Apa maksudnya ini ya? Sekarang ini sangat kental sekali aparat desa digerakkan untuk kekuasaan rezim ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.